Darul Aceh. Tak goyah dengan terpaan isu kecurangan, Ketua KPU Hasyim Asyari tetap mengumumkan hasil verifikasi administrasi dan faktual partai peserta pemilu 2024. 17 partai lolos melenggang di lantai pentas demokrasi tanah air, sehingga berhak menjadi peserta pemilu 2024 pada sore kemarin. Terdiri dari 9 partai parlemen dan 8 partai non-parlemen. Namun terdapat satu parpol tak lolos sebagai peserta pemilu, yakni Partai Umat. Setelah mengumumkan 17 parpol yang lolos verifikasi, Komisi Pemilihan Umum hari yang sama juga langsung menetapkan nomor urut 17 partai politik peserta pemilu 2024. Terdapat 8 partai politik yaitu PKB, Partai Gerindra, PD Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PAN, dan Partai Demokrat memutuskan untuk menggunakan nomor lama mereka pada pemilu 2019. Salah satunya, Partai Golkar yang memutuskan tetap menggunakan nomor urut 4 pada pemilu 2024. Wakil Ketua Umum Harian Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, nomor 4 telah digunakan Partai Golkar setidaknya selama 10 tahun terakhir. Sehingga nomor 4 dirasakan memudahkan masyarakat dalam mengingat Partai Golkar. Pertimbangannya adalah bahwa kan dalam pemilu itu kan kita mau mengconvince masyarakat ya. Kalau back mind-nya masyarakat itu sejak lama sudah ditanamkan bahwa Golkar itu nomor 4 kan mungkin relatif remind mereka itu untuk merecognize lebih mudah bahwa Partai Golkar bernomor 4 kan lebih mudah gitu loh. Sementara ada yang memutuskan untuk berbeda pada tahun ini, yakni P3, memilih untuk mendapatkan nomor urut baru dengan alasan politik itu dinamis, sehingga melepas nomor lama dan mengikuti proses pengundian dengan 8 partai lainnya. Ya, kenapa? Agar P3 nanti mendapatkan nomor yang baru. Ya, karena pemilu tahun 2024 itu juga diselenggarakan dengan pola yang baru, yaitu bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, harapannya nanti dengan nomor yang baru itu kita juga mensosialisasikan di masyarakat dengan pemilihan umum yang diselenggarakan bersamaan dengan presiden dan wakil presiden itu dengan nomor yang baru. Nah, dengan nomor yang baru ini mudah-mudahan nanti P3 ke depan akan bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan diumumkannya parpol-parpol yang resmi lolos verifikasi serta pengundian nomor urut, dimulailah strategi serta persaingan antar partai untuk mengambil hati rakyat. Ya, membaca dinamika politik yang berkembang saat ini tampaknya mesti kita letakkan dalam konteks ketidakpastian. Masih jauh dari kata final, mulai dari poros koalisi, kemudian juga calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai begitu. Ini masih serba fluktuatif dan menyimpan misteri besar yang tidak bisa kita tafsir rasanya dengan begitu mudah. Tapi kami percaya bahwa masing-masing partai sejak jauh-jauh hari tentu sudah memiliki strategi pemenangan pemilu. Lantas bagaimana sikap adu jitu masing-masing partai politik ini agar bisa memenangkan pemilu 2024 mendatang? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Ketua DPN Partai Gelora Pak Dadi Krismatono, kemudian juga politisi dari PDI Perjuangan Pak Andreas Parera. Selamat sore Pak Dadi, Pak Andreas. Sore. Kami juga terhubung secara virtual dengan pengamat politik dari BRIN Pak Firman Nur. Selamat sore Pak Firman. Selamat sore. Oke, saya ke Pak Dadi terlebih dulu. Tetapi sebelum kepada strategi, kita tahu bahwa kemarin sudah dilakukan pengundian nomor, kemudian juga KPU sudah mengumumkan hasil verifikasi faktual dan juga administrasi. Ada 17 partai yang lolos. Anda termasuk happy dengan nomor yang Anda dapat dalam pengundian itu, Pak Dadi? Kami menganggap nomor ini masalah teknis saja ya. Bahkan kami mengusulkan nantinya tidak perlu nomor urut gitu. Jadi biarkan saja nama-nama itu disusun secara alphabetical order, karena ketika ada nomor itu yang sibuk dilakukan oleh partai politik adalah membangun asosiasi antara partai dan nomor gitu. Sementara kita kan butuh yang lebih bagaimana sih asosiasi antara partai dan gagasan, partai dan ide, pandangan politik gitu. Kalau PDIP selama ini kita sudah tahu sikap-sikap dia sebagai partai wong cilik dan lain-lain gitu ya. Jadi bagi kami soal nomor itu teknis saja. Oke. Anda jadi dibilang happy ya, biasa aja. Biasa aja. Itu ya mungkin nanti kita bisa bikin yel-yel dari situ, bisa bikin logo, tapi itu
itu sebenarnya tidak signifikan lah bagi kami. Kalau PDIP bagaimana, Pak Andreas? Kelompok partai yang sudah lolos ke Senayan kan kemarin dikasih opsi nih, dia boleh ikut diundi lagi atau boleh pakai nomor yang lama. PDIP mengambil opsi untuk tidak usah mengambil atau tidak usah diundi lagi, tetap ambil nomor yang lama karena sudah puas dengan nomor itu. Memang itu usulan dari PDI Perjuangan gitu, Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengusulkan itu, karena memang ada beberapa pertimbangan dari PDI Perjuangan karena yang berkaitan dengan nomor urut ini. Pertama, ya kita kan tahu kan, ketika berkampanye itu kan kita harus memproduksi atribut kan. Nah itu satu hal gitu kan. Merubah-rubah atribut itu kalau teman-teman yang baru belum merasakan gitu kan. Tapi kalau yang ya partai-partai lama pasti merasakan itu gitu. Ya soal bendera dengan nomor urut, terus kemudian ya atribut seperti ini dengan nomor urut. Itu kalau harus berubah terus, itu soal biaya, efisiensi. Kemudian juga soal partai ID gitu. Nah ini juga di masyarakat itu ada ketika berkaitan dengan partai dua hal yang mereka ingat. Pertama lambang partai dan kemudian nomor urut gitu. Itu kita boleh uji nanti di lapangan gitu. Nah sehingga antara nomor urut dan lambang partai ini sebaiknya tetap gitu. Tapi ini akan terjadi nanti kalau misalnya Gelora kemudian terus-terusan menjadi masuk di dalam ikut di dalam pemilu, itu akan merasakan itu juga gitu. Jadi untuk yang sudah berjalan ya pakai aja nomor kalau mau gitu ya. Tapi ya kalau yang baru tentu ya pasti ikut dalam undian gitu. Pak Andreas berarti punya pendapat yang berbeda nih. Berarti nomor begitu penting. Kalau kata Pak Dadi tadi kayak yang penting ideologinya gitu ya. Ya karena kita pengen kualitas percakapan masyarakat selama pemilu itu tidak hanya sekedar gitu ya. Sekedar nomor dan logo gitu. Kalau di kampanye. Tapi kalau kata PDIP nomor penting. Nomor sekian gitu. Bukan berarti justru yang penting itu adalah percakapan yang berkaitan dengan substansi daripada kampanye dan kalau itu sih selesai lah. Kalau itu tidak usah kita perdebatkan dan itu menjadi target utama. Tapi kan soal masyarakat pada umumnya ketika mereka melihat partai, makanya saya katakan itu partai ID. Jadi mengasosiasikan dirinya dengan partai itu pada saat pertama ketika mereka lihat itu adalah gambar dan nomor urut gitu. Nah kemudian bahwa kemudian di dalam kampanye mereka mendengarkan bagaimana tawaran-tawaran substansi daripada kampanye itu dari tiap partai itu pasti gitu. Itu menjadi ada dua pendapat nih antara yang pendatang baru dan partai lama. Kami sebetulnya inginnya mengundang semua partai karena ini masih kita masih baru, kemudian juga ini masih bahasan umum, tetapi mudah-mudahan ada Pak Dadi, ada Pak Andreas yang ini cukup mewakili begitu ya antara kelompok yang baru dengan kelompok yang lama. Saya coba konfirmasi kepada pengamat politik Pak Firman. Pak Firman, memang penomoran partai politik ini dari pengamatan Anda sejauh ini begitu cukup berpengaruh atau tidak kepada perolehan suara masing-masing partai? Saya kira sasaran dari partai untuk nomor ini adalah memang kalangan yang tidak terlalu mendalam di dalam melihat atau mengevaluasi partai ya. Jadi hanya angka gitu ya, sehingga menjadi seolah-olah artificial. Kalau kita lihat di negara-negara maju kan memang ini bukan persoalan yang sangat signifikan ya, tapi kita memang punya pengalaman historis yang dibangun sejak era Orde Baru. Saya kira Golkar selalu didirikan dengan dua gitu ya, bahkan ada kampanye yang dua begitu ya. Kalau di lapangan besar ada jari dengan bentuk huruf angka 2 begitu ya. Jadi itu yang coba untuk dibenamkan di masyarakat. Tapi saya kira itu segmentasinya memang segmentasi yang lebih awam begitu ya. Dan akhirnya memang partai jadi kerepotan sendiri karena bukan akhirnya program, tapi ini juga matters karena ini masalah yang tadi Bapak Andreas sebagai idea gitu. Meskipun itu saya kira sangat tidak substansial ya. Jadi saya di sisi lain setuju bahwa kedepannya tidak perlulah seperti ini karena toh juga partai akan berganti-ganti dan kita akan terlalu repot dengan masalah angka-angka ini gitu ya. Nah tapi saya kira kalau masalah efeknya, memang kita pernah melakukan riset mengenai pelembagaan partai di mana salah satunya adalah sejauh mana partai itu diingat oleh masyarakat dan memang biasanya itu yang teringat adalah simbolnya, warnanya dan ketua umumnya gitu.
memang tidak terlalu ke nomor ya kalau hasil dari penelitian kami begitu. Baik, kalau dari penelitian ternyata tidak selalu ke nomor, tetapi mungkin lebih kepada unsur teknis. Tadi Pak Andreas menyebutkan kalau nomor artinya ada efisiensi dana, tidak perlu dibuat lagi atribusi-atribusi lainnya. Kita coba urusan nomor. Saya mau ke Pak Dadi kemudian. Pak Dadi, Gelora ini hadir sebagai entitas baru di kancah pemilu di 2024 mendatang khususnya. Kita tahu juga bahwa beberapa di antaranya itu adalah ex-PKS. Sebelum kita bicara kepada strategi, bagaimana taktik Gelora untuk akhirnya bisa setidaknya mengimbangi PKS? Sebenarnya Partai Gelora itu lahir dengan gagasan yang baru gitu ya. Bahwa sebagian dari pendiri Partai Gelora itu berasal dari PKS, itu fakta sejarah aja. Tetapi ada pemikiran-pemikiran yang kita rajut bersama, tentu motornya ada Pak Anies Mata, Pak Fahri Hamzah. Tetapi kita berangkat dari sebuah lembaran baru. Jadi fokus kami misalnya yang saat ini menjadi prioritas kan sosialisasi sebagai partai baru. Kita tidak mempertimbangkan faktor-faktor masa lalu itu terlalu dalam gitu. Kita akan menyampaikan pesan-pesan kami ke seluas mungkin segmen masyarakat politik yang ada di Indonesia gitu. Jadi biarlah yang telah menjadi fakta sejarah itu lalu dan kita siap menjemput masa depan yang lebih baik. Oke, jadi artinya setidaknya Gelora sudah punya gambaran bahwa sudah siap dengan hal sebagai partai dengan bertarung di pemilu ini. Sebagai partai yang berazas Pancasila, tentu kami lebih terbuka. Market targetnya berarti wide ya? Sangat begitu luas, siapa saja bisa. sangat luas, dan kami cukup bersyukur bahwa anggota kami sekarang itu sangat merefleksikan demografi Indonesia gitu. Jadi dari keragaman usianya Bang, dari keragaman tingkat pendidikan dan juga keragaman yang lainnya itu cukup beragam gitu, sehingga apa strategi jitunya untuk kemudian menarik perhatian dari para pemilih yang sudah loyal katakanlah begitu kepada partai-partai lama, kalau ternyata marketnya juga sama? Pertama kita punya narasi yang mudah-mudahan gitu ya, semakin hari semakin bisa diterima oleh masyarakat untuk mengajak masyarakat melihat Indonesia ini sebagai negara besar, negara kuat. Kita juga punya sebenarnya juga ada strategi-strategi yang generik ya, yang dilakukan oleh semua partai, tetapi kami punya keinginan untuk bisa mengajak masyarakat itu melihat Indonesia itu secara lebih luas. Kemudian juga bagaimana kita punya spirit kolaborasi untuk sama-sama membawa Indonesia ini menjadi lebih baik, bahkan menjadi kekuatan utama dunia. Spirit kolaborasi. Saya ke Pak Firman kalau begitu. Pak Firman, kita tahu ada kemarin 4 parpol baru yang lolos verifikasi administrasi dan juga faktual dari KPU begitu. Tetapi dari kacamata Anda sebagai pengamat politik, apakah kemudian kehadiran 4 partai politik baru ini menjadi ancaman untuk partai-partai lama? Saya kira partai lama sudah cukup nyaman dan established ya. Saya kira mereka sudah cukup siap untuk menerima kenyataan bahwa ada pesaing-pesaing partai baru begitu ya. Dan memang PR justru lebih banyak kepada partai-partai baru begitu. Kalau saya boleh elaborasi sedikit, sebetulnya ada sekitar 7 PR buat partai baru, boleh Mas? Halo? Halo? Silakan Pak Firman. Baik, yang pertama memang PR dari partai-partai baru adalah membangun satu basis massa atas dasar ideologis. Newcomer ini memang agak kesulitan untuk bisa masuk ke wilayah-wilayah basis ideologis karena setelah dari tahun dari 99 ya, ini sudah relatif terbentuk pemetaan basis ideologis di masyarakat begitu ya. Misalnya PDIP di Jawa Tengah dan juga mungkin di NTT dan juga di Indonesia Timur. Kemudian Golkar misalnya di Sulawesi Selatan, PKB di Jawa Timur begitu ya. Jadi memang ini ceruknya menjadi semakin menjadi tantangan tersendiri bagi partai-partai baru gitu ya. Apalagi satu partai yang pada dasarnya mencoba untuk menawarkan sesuatu yang baru tapi tetap bergantung pada basis ideologis yang lama. Kemudian harus memiliki satu pemetaan politik yang update begitu ya, dan juga tidak hanya pemetaan tapi aktif di masyarakat. Sehingga memang di sini kita bicara satu political networking yang terus dikembangkan. Kegagalan dari partai-partai baru yang lama, yang sudah adalah memang pemetaannya ini tidak terlalu detail dan keaktifannya mungkin karena beberapa faktor ini tidak terlalu mampu bisa melawan keaktifan atau establishment dari partai-partai lama. Kemudian yang berikutnya, saya kira ini berlaku untuk semua partai. Yang ketiga adalah visi misi yang relevan.
hasil beberapa survei menunjukkan bahwa mengapa masyarakat itu memilih satu partai, di antaranya yang tertinggi adalah karena memang mereka menganggap bahwa misi dan visi mereka diwakili oleh partai itu, kepentingan mereka diwakili oleh partai itu. Sehingga misalnya dalam situasi saat ini mungkin hal-hal yang terkait dengan perbaikan ekonomi, kepastian hukum itu akan sangat menarik bagi masyarakat untuk bisa disampaikan. Kemudian juga yang berikutnya saya kira ini penting adalah finansial yang kokoh. Nah ini PR juga untuk partai-partai baru. Karena kalau kita lihat berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, hanya partai yang memiliki finansial yang memadai yang pada akhirnya bisa survive. Kalau sekedar ada saya kira ya bisa, tapi kalau untuk ingin bicara lebih dalam lagi, tentu saja dia harus punya basis logistik dan finansial yang memadai. Akan bahas tentang infrastruktur atau basis finansial ini di segmen berikutnya. Saya tahan dulu Pak Firman. Saya mau ke Pak Andreas. Kalau dari kacamata Pak Andreas sebagai partai PDIP, partai lama sendiri, kehadiran partai-partai baru ini mengancam atau tidak? Anda termasuk kelompok yang deg-degan atau enggak? Atau biasa aja jangan-jangan? PDI Perjuangan itu tanggal 10 Januari nanti itu berulang tahun 50 tahun. Itu kalau kita hitung dari zaman Orde Baru fusi dari 5 partai, di situ ada partai PNI, Partai Katolik, Partindo, ada Partai Murba, ada IPKI. Dan kalau kita tarik lagi ke belakang, partai-partai yang berfusi di tahun 73 itu, misalnya PNI, Partai Katolik atau Partindo, itu lebih tua umurnya daripada Republik ini gitu. Jadi partai-partai yang memperjuangkan kemerdekaan Republik ini gitu. Jadi kalau kita tarik lagi PNI misalnya, PNI itu didirikan tahun 1927. Nah berapa tahun kalau kita hitung sampai sekarang? Jadi ya soal kepartean, bahkan kalau kita lihat dari partai nasionalis itu yang sekarang menjadi PDI Perjuangan itu sama tuanya dengan lebih tua dari usia Republik ini. Dan kalau di Asia hanya ada partai PDI Perjuangan yang sekarang jadi PNI, kemudian PDI Perjuangan dengan Partai Kongres di India gitu, yang usianya ya sudah mendekati 1 abad gitu. Oleh karena itu ya kalau kita bicara sejarah kepartean sudah terlalu banyak atau makan asam dan garamnya kehidupan di Republik ini gitu. Jadi ya kalau kita masuk di era reformasi ini, buat PDI Perjuangan itu adalah tahapan-tahapan perjalanan bangsa ini. Dan bangsa ini ya PDI Perjuangan hidup selama bangsa ini ada gitu, termasuk juga menghidupkan, menggerakkan bangsa ini. Percaya dirian yang begitu matang dari memang itu fakta, itu fakta, Mas. Jadi biar masyarakat mengetahui bagaimana sejarah kepartaian gitu. Bagaimana dengan kehadiran entitas baru seperti misalkan Partai Buruh? Partai Buruh kan kalau kami boleh lihat segmentasinya jelas begitu ke kalangan buruh, dan kalangan buruh ini selama ini belum memiliki partai yang khusus begitu, tersebar di partai-partai lama pemilihnya begitu. Anda ada khawatir atau tidak kehilangan suara begitu ke tiap partai akan mencoba untuk tadi yang disampaikan oleh Mas Firman tadi, mencari ceruk pasar yang akan menjadi sasarannya. Kalau PDI Perjuangan udah jelas gitu, artinya ya nasionalis, pluralis, ya dengan basis pemikiran yang diferensiasi PDI Perjuangan itu sudah ada gitu. Nah, dan bahkan kita lihat di dalam berbagai macam situasi, misalnya tahun 99 itu PDI Perjuangan meraih sampai sekian 33% lebih, kemudian ya turun, kemudian sekarang ya ada dalam posisi naik lagi gitu. Dan kita pelajari bagaimana perkembangan dari periode ke periode ini gitu. Bagaimana perkembangan dan kebutuhan masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang menjadi dan apa yang perlu ditawarkan oleh partai kepada masyarakat itu dalam tiap periodisasi, baik itu periodisasi pemilihan legislatif maupun periodisasi pemilihan presiden maupun pemilihan di daerah-daerah, kepala-kepala daerah yang berbeda waktunya ya ke depan yang akan menjadi sama gitu, karena ini adalah pilpres yang pertama, pemilu yang pertama, pileg dan pilpres berjalan bersamaan gitu. Jadi ya
situasi ini tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan bagaimana tantangan yang ada gitu. Tapi ya kita cukup berpengalaman soal itu gitu. Baik, kalau PDI Perjuangan begitu percaya diri dengan berpengalaman puluhan tahun begitu lamanya partai, bagaimana dengan Partai Gelora, khususnya untuk arah koalisi. Kami kira mungkin terlalu dini untuk bicara tentang koalisi, tetapi barangkali gambar itu sudah ada dari Gelora. Kita kira-kira arahnya. Ya, kita punya journey dan punya target yang realistis saja gitu, bahwa saat ini sebagai baru prioritas utama kami adalah sosialisasi. Kemudian nanti ketika memasuki masa kampanye kita akan menyiapkan satu kampanye yang menarik masyarakat, bahwa pada waktunya nanti kita perlu menjadi atau membicarakan koalisi. Kita juga tahu diri posisi sebagai partai baru, belum punya kursi, Bang. Jadi ya kita akan menyikapinya dengan secara proporsional gitu. Fokus terbuka pada pinangan siapapun nanti. Karena kita belum membicarakan itu. Fokus kami sekarang adalah setelah bagi partai baru kan verifikasi kemarin itu menyita energi yang besar. Kemudian kita sudah lolos pada satu tahapan, kemudian kita akan berjalan sesuai dengan journey yang sudah kita rencanakan gitu ya. Mungkin kita bicara koalisi masih nggak tahu kapan gitu. Tapi sempat ada keluhan tidak ketika kemarin bicara tentang verifikasi menyita tenaga begitu besar untuk partai-partai baru. Sementara kalau partai lama seakan-akan tidak harus berjalan dari nol gitu. Saya ke pengamat dulu, ke Pak Firman. Pak Firman, Anda melihat mekanisme verifikasi kemarin itu cukup adil atau diskriminatif? Ya tentu saja ada keberatan-keberatan yang kemudian disampaikan oleh beberapa partai gitu ya. Ya mengenai secara umum saya kira masih ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki gitu ya. Masalah verifikasi ini kan ada versi dari partai-partai yang tidak lolos yang merasa bahwa ini belum seutuhnya mereka di-verified gitu ya. Sehingga memang kalau ada waktu dan juga ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilanjutkan dalam pengertian untuk diperbaiki, saya kira atau ditinjau lagi, mereka merasa itu sangat penting. Tapi bagi KPU sendiri kelihatannya ini sudah cukup final ya, jadi agak sulit juga begitu ya. Berikutnya kami bicara terkait calon presiden kepada PDIP yang saat ini kita tahu satu-satunya yang punya kursi di atas 20%, artinya sudah bisa mencalonkan, memberikan calon tunggal. Kenapa sampai sekarang belum juga mengusung siapa nama yang mencuat? Iya, masih ada waktu yang cukup panjang sebenarnya. Masih ada waktu cukup panjang. Cukup panjang. Kita jeda dulu, Andreas. Usai jeda baru kita akan kembali bahas terkait hal ini. Tetap bersama kami pemirsa di Berita Satu Sore.